Baik, di momen 10 Zulhijjah itu juga selain malamnya takbir sampai tanggal tasyrik 13 ya, 11, 12, 13 ayyamut tasyrik, ada hal yang ingin kita bahas di sini, yaitu tentang salat Aidil Adha. Saya sudah bawa kitab Fiqhus Sunnah yang dikarang oleh Said Sabiq ya. Judulnya adalah Salatul Aidain. Karena ini juga momen sebentar lagi kita akan menghadapinya. Mudah-mudahan ada hal yang bisa kita dapatkan dari kajian subuh ini, insyaallah. Begitu ya jamaah. Salatul Aidain. Syuri'at Salatul Aidain fi sanah al-ula min al-hijrah wa hiya sunnah muakkadah. Salat Aidil Fitri dan Aidil Adha ini disyariatkan di tahun pertama dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Apa hukumnya? Sunnah muakkadah. Jadi bukan wajib ya, bukan juga mubah, tapi sunnah muakkad. Kalau bahasa kitanya hampir mendekati wajib. Wal mustahab, kalau bahasa kitab ini wazaban nabi, artinya nabi tidak meninggalkannya. Artinya nabi melaksanakannya, dan sangat kuat posisi sunnahnya. Wa amara ar-rijala wan nisa, dan memerintahkan baik dari kaum laki-laki maupun perempuan, ayakhruju laha, dan keluar ya, keluar untuk melaksanakannya. Walah abhasun nujizuha fima yali. Ada bahasan dan kita singkat. Yang pertama adalah sunnahnya istihbab al-ghusl wa tatayyub. Disunnahkan yang pertama, kalau kita hendak keluar melaksanakan salat Aidil Fitri atau Aidil Adha, kita khususkan salat Aidil Adha karena ini yang dekat dengan kita. Mandi, sebagian ulama mengatakan mandi seperti mandi junub, mandi besar. Wat tatayyub, memakai wewangian ya, memakai wewangian. Ini dia. Dan memakai wewangian ini juga ada hadisnya. Fa'an Ja'far bin Muhammad an abihi an jaddih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbas burd hibrah naw' min al-burud al-Yaman. Baju wol yang bagus dari Yaman itu dipakai oleh Nabi setiap salat Aidil Fitri, Aidil Adha. Fi kulli Aid, di setiap masuk momen salat Aidil Fitri atau Aidil Adha. Rawahu Syafi'i wal Baghawi. Amarana wa 'anil Hasan qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Aidain an nalbas ajwad ma najid wa an natatayyab bi ajwad ma najid wa an nudahhiya bi athmana ma najid. Rawahu al-Hakim. Kata Rasulullah di hadis yang lain, kita diperintahkan, amarana Rasulullah fil Aidain, di dua salat Aid, an nalbas ajwad ma najid, memakai pakaian yang terbaik yang kita dapati hari itu. Kalau memang ada duit beli, tambah aksesoris silahkan, tambah inventaris baju, tafadhal. Tapi kalau memang yang ada di lemari, tengok mana yang terbaik, pakailah itu. Ajwad ma najid,
yang paling bagus kualitasnya. Bahkan sebenarnya kalau warna pun ada warna yang disukai Rasulullah, selain hijau juga putih, gitu ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajwad an-nalbas ajwad ma najid. Kemudian wa natatayyab bi ajwad ma najid, memakai wewangian. Memang kalau dalam fikihnya ini juga khusus kepada laki-laki, karena perempuan ini hanya sekedarnya saja. Paling dibolehkan pun wangi-wangi molto, ya, wangi-wangi yang downy. Tapi kalau dah apalagi yang berbau alkohol, ya, sudah dilarang, apalagi yang memakainya perempuan. Saya pernah baca hukum wanita yang memakai wewangian yang mencolok, apalagi yang meninggalkan bekas kepada kaum laki-laki, kata Nabi, yata'attarna, mereka dianggap seperti wanita pezina. Ini kadang anak-anak perempuan gadis kita naik Honda, dia udah 10 meter laju, wanginya tinggal di awak. Tak boleh. Jadi itu menjadi fitnah. Kalaupun ada wangi-wangi yang lembut, yang itu pun khusus untuk wanita, dipersilahkan. Dan ini agar tidak menimbulkan fitnah. Karena apa? Salah satunya kecemburuan kepada suami. Apa pula lah istri awak ni udah bersuami, apa gaya pula dia, apa ingin mengundang tamu yang lain, kan begitu. Jadi ini banyak hal yang harus diperhatikan. Kemudian wa an nudhhiya bi asmana ma najid, hendaklah berkurban bi asman. Saman itu harga. Ketika disebut asman itu ismut tafdil. Contoh kabirun, besar. Ketika disebut kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, paling besar. Berarti asman itu paling bagus harganya. Artinya apa? Maksud paling bagus, paling mahal, paling baik apa yang disembelihnya. Karena mengikut dan mengikat hadis yang lain, kata Rasulullah, tidak ada hari-hari yang paling baik amalnya dan paling dicintai kecuali apa? Menumpahkan darah, menyembelih. Karena kata Nabi, akan datang innaha la ta'ti bi quruniha wa asy'ariha wa azlafiha, akan datang tanduk bulu kukunya di hari kiamat kepada yang si perkurban. Bahkan akan diletakkan darahnya di satu tempat sebelum jatuh ke qabla ayyaqa fil ard fatibu biha nafsan, maka enakkan, motivasi diri kalian untuk berkurban. Kata ulama hadis, maksud ini kinayah. Artinya apa? Bukan makna hakikat. Tidak mungkin datang di hari kiamat tanduk bulu kuku. Tapi kata ulama hadis, ini menandakan bahwa begitu cepatnya amal berkurban ini diterimanya pahala dari berkurban itu. Itu maksud. Dan yang itu yang saya baca, ya. Jadi akhir Islam, maka berkurban, enakkan diri kalian berkurban, karena cepat diterima amal kurban ini. Asalkan kata Allah dalam Al-Quran, la yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali orang yang berkurban itu tidak diterima oleh Allah daging dan darahnya, tapi yang Allah terima adalah
ketakwaan yang kamu dapatkan dari hasil berkurban itu. Apa dia? Satu, kalian telah berkorban untuk harta yang terbaik dari kalian. Kalau dihitung satu ekor sapi itu anggaplah 18 juta. Itu kan banyak, tidak? Tapi Anda orang yang berani, dilandasi dengan iman, tanpa ragu dan tidak takut akan kekurangan harta dan kemiskinan di masa yang akan datang. Bahkan justru kata Allah dalam Al-Quran, liyashhadu manafi'a lahum. Orang berkurban itu akan menyaksikan banyak manfaat. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Karena banyak sekali manfaatnya. Kampak aja berapa yang laku momen Idul Adha. Parang, kater, belum daun sop, ya nak bu, belum bumbu, belum kelapa. Ada yang hendak masak kalio, berapa banyak kunyit yang laku, terpal. Bahkan peternak, jangankan peternak, yang punya truk untuk mengangkut ke masjid pun laris. Jangankan akomodasi, preman setempat aja kebagian untuk apa? Begadang menjaga sapi. Coba lihat, tukang kulit aja kebanjiran orderan, tukang jagal. Bayangkan perintahnya cuma satu, tapi instrumen dari kurban ini kemana-mana dia. Masya Allah. Jadi ini menandakan betapa dahsyatnya agama ini. Itu baru satu, dan itu pun sunnah, ya, dan itu pun sunnah. Dan salat Aidil Adha ini Masya Allah lama masa sampai ayyamut tasyrik. Dan dalam Islam tidak ada satu perhatian yang lebih kecuali diantaranya adalah Zulhijjah. Tak ada yang boleh lapar hari itu. Dan makanan yang dimakan pun yang terenak di muka bumi ini salah satunya adalah daging. Coba. Artinya Allah yang perintahkan ini, Rasulullah mulai dari nabi terdahulu seperti Nabi Ibrahim yang kita kenal. Maka disebut bi asmana ma najid, persembahkan yang terbaik. Apa kata ulama dalam hal ini? Nabi Ibrahim saja anak yang diperintah awal mula mimpi yang harus dilaksanakan. Maka kalau kita yang anggaplah mimpi yang diberikan ke kita hari ini menyembelih rekening, kira-kira begitu. Tidak usahlah kita mimpi kita seperti Nabi Ibrahim, berat kali. Anggap, kalau bahasa anggap itu ya anggap saja. Rekayasa bahwa disuruh, hei fulan, sembelih rekeningmu. Kalau itu pun berat, maka tak masuk kepada hadis ini bi asmana ma najid. Dan ini perintah dari Rasul, wa an nudhhiya bi asman ma najid. Ma najid itu apa yang ada di rekeningmu, apa yang ada di depan matamu. Mobilmu Pajero Fortuner, rokok Jisamsu 2 bungkus sehari, anggaplah 30.000 sebungkus, 60.000 sehari 2 bungkus, kali 30 hari sudah lebih 1 jutaan, kali 12 bulan itu 21 juta. Rokok setahun
dengan berkurbanmu kambing tak sesuai. Rokoknya 2 bungkus sehari, kurbannya kambing. Kalau dihitung setahun 21 juta lebih. Yang dibakar sama yang akan nanti membela kita di akhirat timpang. Maka kita tergolong orang yang tidak bersyukur. Makanya perintah Zulhijjah itu kaitannya dengan syukur. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Allah yang menyuruh kita perbanyak takbir di hari-hari yang ditentukan. Kita lanjut. Yang kedua adalah al-akl qabla al-khuruj fil fitri dunal adha. Kalau Idul Adha disunnahkan tidak makan sebelum solat, ya, dunal adha, ya. Kemudian wa ta'khir dzalika fi Idul Adha hatta yarji' minal musalla fayakul min udhiyatihi in kana lahu udhiyah. Kapan makannya? Keterangan dari ulama, dari hadis atau kisah, memang seyogyanya, normalnya kurban itu sebenarnya kalau kita mampu individu, sebenarnya individu pergi ke kandang orang beli, tambat depan rumah, begitu habis sholat ambil golok parang tu, pisau tu, sembelih, panggil anak, panggil keluarga, kuliti, potong-potong, habis itu masak, makan. Itu sunnah. Makanya kata Nabi begini, hatta yarji' minal musalla, begitu dia pulang dari salat, fayakul min udhiyati, maka dia makan dari yang dia sembelih. In kana lahu udhiyah, itu pun kalau dia berkurban. Kalau tak ada, tunggulah. Tunggu bagiannya. Makanya biar, karena hukumnya hukum kolektif. Kenapa terjadi? Karena banyak di perkotaan juga orang yang hanya punya uang tapi tak mampu melaksanakan seperti yang dilakukan Rasul. Ketika sudah ditumpangkan, diamanahkan ke masjid atau ke kantor atau ke siapa saja, maka terjadi dan berlakulah hukum kolektif. Ini kadang jamaah ini salah paham. Sudahlah ikut berjamaah tapi pingin hukumnya hukum pribadi. Makanya kalau saya panitia kurban, kalau ada anggota kurban ini yang terlalu baperan dan kepo, ataupun bahasanya ngatur-ngatur panitia, udah nyarinya susah, menjaga susah, dibilangnya, kok kurban saya kurus, kok tanduknya kurang panjang, ekornya begini, ini begini. Bilang aja, ini duitmu, pergi kau belanja sendiri. Kadang ada jamaah ini nyeselin, dia tidak tahu prosesnya, belum mengatur panitia, belum lagi menumbang, belum beliin. Jadi hukum kolektif ini, dan kepada panitia harus berhati-hati, ambil akadnya bahwa dia yang berkurban memang full 100% menyerahkan segalanya kepada panitia, dan memang harus juga yang terbaik. Kenapa Anda diangkat jadi panitia? Karena mereka menganggap Anda mampu. Maka lakukan itu. Itulah kurbanmu sesungguhnya. Kalaupun Anda sudah berkurban dan Anda diangkat menjadi panitia kurban, maka double pahalanya. Ini ndak udah tak berkurban,
tak ikut jadi panitia, protesnya banyak. Pas begitu udah pembagian, dia yang mau paling banyak, atau kok balanya. Nah, ini ada makannya pun paling banyak. Nah, tidak boleh nih, ya. Jadi makan sebenarnya di Idul Adha itu dari hewan yang kita kurbankan. Maka oleh masyarakat Indonesia ini kan apa namanya istilahnya ya, mereka ini sangat-sangat kreatif. Adalah kalau begitu kita masak aja lah sebagian. Nah, itu dia. Maka datang hukum berikutnya, harus izin kepada yang berkurban. Padahal kalau dia sudah menyerahkan hewan kurbannya ke masjid, itu otomatis otoritas masjid. Cuman tidak juga kadang berlaku itu. Maka diminta, Pak Daniel, kita kan brother, khawatir jamaah yang lain tak mau kurbannya dimasak. Pak Daniel gimana? Udahlah Ustaz, masak aja semuanya, biar dimakan langsung sama jamaah. Alhamdulillah. Apa kata Pak Daniel? Saya Pak Ustaz udah biasa makan sate kambing pun biasa, sate kerbau pun biasa katanya. Dendeng pun udah biasa. Jadi itu menjadikan kita bernilai bertambah besar, kelapangan dada kita. Nikmat sama aja sebenarnya. Tapi perlu ada ridho dan izin, karena ini bicara makan. Kemudian poin yang ketiga, al-khuruj ilal musalla. Al-khuruj ini adalah keluar. Salatul Aid yajuzu an tuaddi fil masjid, walakin addaha fil musalla kharijil balad afdal. Di masjid boleh, tapi kalau tak memungkinkan di lapangan. Tapi afdalnya itu di lokasi yang terbuka. Kenapa? Sesuai dengan tadi, setelah sholat langsung ke tempat sembelih. Ya, Masya Allah. Paling ganti pakaian, siapkan dulu, berangkat. Malam yakun hunaka uzrun kamatar wa nahwi, selagi tidak ada halangan seperti hujan, maka boleh di lapangan, ya. Lianna Rasulullah SAW kana yusalli al-aidain fil musalla, ya, maudhi bi babil Madinah asy-syarqi, ya. Asy-syarqi itu timur. Kata Nabi, maudhi bi bab al-Madinah. Nabi salat Aidnya itu di lapangan tepat di depan pintu timur. Itu. Jadi di sini disebutkan malam yakun hunaka uzrun kamatar. Jadi boleh di lapangan, dan Nabi melakukan itu selagi tidak ada halangan seperti hujan. Baik. Yang keempat adalah khuruj an-nisa was-sibyan. Yashra, disyariatkan khuruj as-sibyan wan nisa. Disyariatkan tidak hanya laki-laki, perempuan yang baligh, anak kecil pun bawa ke lapangan sana. Fil ailil musalla min ghairi farqin bainal bikri was saybi was syaba wal ajuz wal haid. Bahkan tidak boleh dibedakan. Tidak ada di sana istilah mau yang muda aja, nah, yang tua pun bawa, siapapun. Bahkan haid pun boleh ikut. Orang yang sedang haid, menstruasi dari wanita. Kenapa? Kalau bahasanya di sini, wal haid fil aidaini yashhadna al khair wa da'watal muslimin wa ya'tazil al haid al musalla. Pertama syaratnya dia tidak masuk di dalam saf salat tadi.
kalau di lapangan. Ya kalau di masjid tentu di luar. Wa ya'tazil, menjauh. Tapi manfaatnya ini yashhadnal khair. Sekalipun dia ibu, anak gadis kita berhalangan, ya, atau mungkin di kursi roda, orang tua kita, ya bawa aja, atau mungkin lumpuh, tangan mungkin sebelah, kaki mungkin sebelah, jalannya pun ya ditopang aja, dipapah. Kenapa? Mohon maaf ya, saya baru ngisi kajian, ada pertanyaan. Pertanyaannya gini, masalah ibu-ibu boleh nggak ke masjid berjamaah? Saya jawab, ibu kalau belanja ke pasar, yang belanja siapa? Kami, Pak Ustaz. Ke pasar dikasih sama suaminya. Coba logikanya, Anda punya mobil, apa ada fitnah di jalan? Apa ada fitnah di masjid? Saya rasa hari ini tidak. Ke pasar dilepas, masa ke masjid tidak? Contoh, saya baru-baru ini diundang makan di salah satu kafe, besar kafenya, daerah Arifin Ahmad. Itu ayahnya, kalau bahasa ke anak cucunya tuh atuknya, itu memang lumpuh, ditopang sama anaknya kiri kanan untuk makan di kafe. Artinya pemandangan ini tidak asing bagi kita. Ke kafe, anak atau cucunya ingin menghibur ayahnya atau atuknya yang lumpuh itu, pingin makan enak, cari udara segar supaya tidak bosan di rumah. Khawatir atau sebaliknya, kadang kalau untuk sholat jarang kita lihat dipapah atuk ni ke masjid, ataupun yang setahun sekali duduk kursi roda jadilah. Tapi ke kafe banyak sih, duduk aja susah, tangan menyendok susah. Coba saya tanya, mana yang lebih mulia? Nah, ini mohon maaf ya, maka disebut di sini wal ajuz. Ajuz memang sudah tua renta, lemah. Wal haid, yang datang bulan itu dari wan. Maka disebut yashhadnal khair wa da'watal muslimin. Kata Nabi, dia akan menyaksikan kebaikan-kebaikan. Yashhadnal khair. Yang anak-anak kecil tadi, setidaknya ini mohon maaf, setidaknya yang haid ini atau yang ajuz bisa, yang haid di luar lingkaran sholat tadi, menengok sendal, menengok mobil, menengok Honda juga, sampai orang lagi sholat kecurian Honda. Setidaknya menertibkan anak-anak, sholat, ini bisa. Ini kalau dikoordinir dengan baik, Masya Allah, yashhadnal khair. Di situ mereka berfungsi, berperan. Setidaknya wa da'watal muslimin. Terkadang itu menjadi ajang dakwah kepada keluarga. Makanya mohon maaf ya, saya kalau udah khutbah seperti Idul Fitri, Idul Adha, saya gas. Kenapa? Bisa jadi ada orang yang di majlis Idul Fitri, Idul Adha itu dia hanya ke masjid 2 kali setahun. Bisa jadi dia mendengar ceramah 2 kali setahun, baru kebuka, baru terlihat oleh dia kajian-kajian itu. Maka kalau ditanya kapan Anda mulai hijrah, bisa jadi kadang ketika mendengar ceramah di Idul Fitri, Idul Adha.
Ini kalau dah Idul Fitri ada khutbahnya mengantuk, panjang pula, lama pula, panas pula, tidak berkesan. Suaranya ini, speakernya rusak. Udah pula tidak ada terpal, basah pula, semua lengkap situ, habis. Maka coba ini panitia, kalau yang di masjid-masjid lain, kalau memang di lapangan, buat speaker sound systemnya itu bagus. Pesan kepada khotibnya yang semangat. Kenapa? Terkadang inilah penyampaian dakwah dan pesan yang bisa jadi orang keluar dari rumah-rumahnya yang tadi itu hanya sekali, dua kali, ada yang hanya yang memang syarat aja. Bahkan bisa jadi contoh misalkan Pak Eko misalkan, datanglah keluarga dari Batam, dari Jakarta, yang hari-hari mungkin anak cucu keluarga besan menantu kerja aja, atau siapa kita datanglah dari kampung ke rumah kita, sholat di dekat masjid rumah kita, langsung khotibnya bagus, berkesan sama dia. Bisa jadi. Ini banyak sekali manfaat, banyak sekali. Makanya kata Rasulullah, yashhadnal khair wa da'watul muslimin. Ya, makanya disuruh keluar. Artinya pergi ke melaksanakan salat Aidil Adha ini. An-nisa, sibyan, bahkan al-ajuz wal haid. Tapi tadi ada catatan bagi yang haid, wa ya'tazil minal musalla. Kalau dia haid tentu tidak suci, ya, tidak bersih, maka dia tidak masuk di lingkaran tempat orang sholat itu. Tapi suruh aja dia ngelihat, mendengar pas khutbah, pas takbir. Sekarang mana ada kursi lipat itu yang dekat pintu tuh. Kalau memang sampai menyusui pun, kalau daripada di rumah main handphone, ya nak, lapangannya bagus, parkirnya besar, nyaman, bawa kursi lipat, duduk situ, biar bayi itu juga ikut mendengar takbir, Allahu Akbar, dengar ya. Ini ndak ke kafe bayi kau bawa, ke keyboard kau bawa, konser kau bawa, tiba Idul Adha di rumahnya lah, malas. Aboy. Ini mohon maaf ya, saya gas betul ini. Karena zaman sekarang ini kalau tak dibeginikan, tak berputar otak ya, buntu. Terutama ini live ini ya. Ya kan Islam gini kita siapkan supaya ini jadi apa? Syiar kebanggaan, kemenangan kita. Makanya orang tua yang sekarang, dia kan dari Sumatera Barat, dia dari Tapsel, ya kan. Kami kecil dulu misalkan di kampung Tanjung Balai Asahan, Sungai Kepayang sana. Tapi suara orang bagus-bagus di kampung dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak-anak itu memain. Kami dulu begitu. Suara bagus-bagus. Jadi sekarang begitu awaklah kadang beranak, mungkinlah bercucu, teringatlah kecil-kecil dulu, menangis tu Pak. Ingat kampung halaman, ingat ayah mak kita. Karena kalau dulu Idul Adha, Idul Fitri itu serasa anak-anak itu bebas, bukan bebas apa, bahagia, ceria. Anak sekarang enggak, biar enggak apa, dia enggak rusuh, dia kasih HP. Orang Allah, dia main game. Saya ngamuk pernah di khutbah itu, begitu saya khutbah bunyi lagu TikTok, matikan, saya bilang. Rata-rata anak main apa? Besok tuh nek ayah ibunda
boleh bawa handphone, tapi rekam Ustaz tu ceramah. Pulang, apa ceramah Ustaz tadi? Kasih duit. Ada yang bisa menerangkan nggak apa isi ceramah Ustaz tadi? Karena dia merekam, karena dia juga mendengar, maka ketika ditanya dia tuh kasih duit. Ini salah satu supaya handphone yang kau belikan itu bermanfaat dunia akhirat. Ini tidak ada di rumah kau, nanti kalau daripada kau mana-mana ini main handphone aja lah kau. Tidak rusak. Boleh bawa HP, syaratnya begitu nanti khutbah rekam Ustaz. Baru mantap. Itu dia baru dakwah. Dia IG-nya ada, Facebook-nya ada, dikirim. Ini tadi saya ceramah, dengar ceramah Ustaz ini di masjid ini. Dakwah. Wa da'watul muslimin. Ya, ini silakan. Baik. Yang kelima, mukhalafatut tariq. Zahaba aksar ahli ilmi ila istihbab dhihab ila salatil Aid. Disunnahkan, kata Nabi, dianjurkan untuk menyelisihi jalan, perjalanan pergi pulang ke tempat solat Aidul Adha, Idul Fitri. Biasa awak ke Masjid Nurul Yakin misalkan dari belakang. Nah, kalau mau dapat sunnahnya dari bukunya berputar. Atau kalau memang ada jalan dari kiri ke kiri. Pandai lah itu. Jadi mukhalafat tariq ini sunnah. Fi tariqin war ruju' fi tariqin akhar sawa' kana imaman aw ma'muman. Nah ini dia, kharaja ila al-Aid yarji' fi ghairi at-tariq alladhi kharaja fi. Pergi pulangnya berbeda. Cari gang yang jarang kita lalui, boleh. Waktu salatil Aid, waktu salat Aid min irtifa'i syamsi qadr salasati amtar ila zawal. Ini tak perlu lagi zaman sekarang, sudah diumumkan malah. Kalau dulu tak ada WA, tak ada grup. Sekarang alhamdulillah kita solat jam 6.15, jam 7.30, atau di beberapa daerah jam berapa gitu. Karena Indonesia ini beda-beda masuk waktu, ya, terbitnya mataharinya misalkan, ya, maka silahkan ditanya kalau bisa, tengok di grup, dengar di radio. Jangan nanti solatnya masbuk pula. Udahlah solatnya setahun sekali, masbuk. La ilaha illallah. Ya, na'udzubillah. Berdoalah kita malam, kalau dah kita siap niatkan insyaallah subuh ke masjid, jangan tidur lagi. Ya, kami dapat cerita Masya Allah itu musibah sekali. Saya dulu waktu ketua Ikatan Da'i Indonesia Pekanbaru 10 tahun mengkoordinir ustadz-ustadz ini jadwal khotib Idul Fitri, Idul Adha di masjid-masjid. Itu sampai mengamuk jamaah itu. Maaf cakap, memaki-maki kita. Ustadz yang kita utus ketiduran, bangunnya sampai jam 8. Kemana mau mencari khotib? Kalau di Masjid Nurul Yakin mungkin banyak ustadz-ustadz banyak. Pak mantan gubernur pun bisa dia. Udah biasa keliling GSSB, udah biasa ceramah. Orang yang sudah punya modal. Ini nih contoh, di satu masjid tak ada orang yang bisa. Ustadz itulah khotib, dialah imam sah sekali. Ditelepon tak diangkat, dicari nomor istrinya pun tidur. Ini jangan sampai. Ya, berdoalah kita subuhnya, apalagi sudah terbiasa ke masjid. Malam jangan begadang. Kalaupun mau begadang, takbirlah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan itu Allah menguatkan kita.
Siapkan ya. Baik. Selanjutnya adalah azan wal iqamah lil aidin. Qala Ibnu al-Qayyim kana an-nabi idza intaha ila al-musalla akhadha fi shalah min ghairi azan. Tidak ada azan, tidak ada iqamah, ghair azan wala iqamah. Bahkan menurut sebahagian mazhab wala qaul as-salatu jami'ah. Tapi beberapa termasuk perkataan Imam Syafi'i dan yang lainnya ada juga mengatakan boleh untuk menyebut itu ketika masuk mau salat Idul Fitri, salatu jami'ah ya, ini menandakan perintah. Tapi sebahagian yang lain tidak melakukan itu. Jadi tidak ada azan, tidak ada iqamah. Yang kedelapan, at-takbir fi salatil aidin. Salatul aid raka'atan yusannu fihima ay yukabbir al-musalla qabla al-qira'ah. Fi ar-raka'ah al-ula 7 takbiran ba'da takbiratil ihram, fi ats-tsaniyah 5 takbirat ghaira takbirah al-qiyam ma'a raf'il yadain ma'a kulli takbirah. Perhatikan kaifiyah ini banyak yang keliru, tapi mudah-mudahan kita insyaallah sama. Imam ketika menerangkan kaifiyah salat Idul Fitri atau Idul Adha harus lengkap. Contoh, takbir Allahu Akbar ini takbiratul ihram namanya. Belum masuk yang 7. Begitu juga namanya takbir al-intiqal, takbir al-qiyam. Maksudnya apa? Begitu sujud yang kedua rakaat pertama mau naik ke rakaat kedua, itu kan ada namanya takbir intiqal, takbir perpindahan dari rakaat pertama ke rakaat. Allahu Akbar. Dan itu juga tidak dihitung yang takbir yang 5. Hati-hati itu. Karena kalau dihitung maka jadi, kalau yang pertama jadi bahaya itu. Bahaya itu. Makanya di sini disebutkan, kata ulama, wa raf'ul yadain ma'a kulli takbirah, dan mengangkat tangan di setiap Allahu Akbar. Allahu Akbar berbeda dengan solat jenazah. Sebahagian ulama tidak mengangkat tangan, cukup imam saja, itu boleh. Tapi kalau untuk salat Idul Adha Idul Fitri, setiap takbir itu diangkat di sini kalau bahasa teksnya ma'araf'il yadain ma'a kulli takbirah, mengangkat tangan di setiap takbir. Maka di rakaat pertama 7 kali kita angkat Allah Allah. Kemudian yang ke-9, as-salatu qabla salatil Aid wa ba'daha. Lam yasbut anna li salatil Aid sunnah qablaha wala ba'daha. Tidak ada syariat mensyariatkan salat qabliyah dan ba'diyah, kecuali salatnya di masjid. Ada salat tahiyatul, ada salat sunnah wudu. Betul tak? Jangan kaget nanti kenapa dia salat, padahal dalam fikih tidak ada salat qabliyah ba'diyah. Mungkin kalau ba'diyah tidak ada, mesti itu tidak ada, karena habis khutbah orang bubar. Tapi kalau ada orang di masjid salat, jangan salahkan, bisa jadi dia salat tahiyatul masjid, bisa jadi dia salat sunnah wudu.
Ya. Kemudian, tapi kalau nanti ditanya kau solat apa? Solat qobliyah Aidil Adha, itu sedeng. Ya, nak ngerti itu. Habis orang khutbah, orang bubar, dia solat, yang ditanya kau tadi solat apa? Solat ba'diyah. Itu bahaya sasenya. Yang ke-10, man tasihhu minhum salatul Aid. Perhatikan. Tasihhu salatul Aid minar rijali wan nisa'i was sibyani musafirina kanu aw muqimina jama'atan aw munfaridin fil bait aw fil masjid aw fil musalla. Kata ulama, kapan dianggap seseorang itu sah melakukan salat Aidil Fitri atau Aidil Adha? Baik laki-laki ataupun perempuan, anak kecil, musafir pun masuk, muqimin, baik dilakukan berjamaah, sendirian, di rumah, di masjid, di lapangan, semuanya sah. Paham ya? Cuman kan ada hadis Nabi, as-salatul jamaah salatul afdal min salatil fazzi bi 27 darajah. Maka Nabi melakukannya berjamaah, maka sunnah muakkadnya kita berjamaah. Tapi kalau kayak dulu ada Covid, tak sempat, seperti di kapal, ada jamaah nanya, dia chef di salah satu pelayaran Amerika, Itali, ke Singapura, ke Cina, baru 6 bulan pulang ke rumah. Dia tukang masak di kapal-kapal Eropa. Muslim cuma dia. Gimana puasa, gimana sholat Idul Fitri, dia aja sholat dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir dia sholat. Jadi tidak terputus, tidak terhalang kepada seseorang jika ada halangan, jika di suatu tempat yang minoritas, jika hal-hal yang menghalangi dia untuk melakukan yang sunnah-sunnah, maka boleh dilakukan dengan sendiri. Sah, sah. Jangan hanya karena malas, itu dosa namanya. Ini salah tangkap pula, sendiri aja lah. Nah, ya, masjid banyak, suara takbir banyak dan lain sebagainya. Wa man fatahu shalah ma'al jamaah shalla raka'atain. Yang tertinggal solat berjamaah jangan tak solat. Yang tadi saya bilang tak terbangun ataupun macet, ban bocor, masjid di kampung cuma satu, di tengah jalan ada halangan, ya udah, entah pulang ke rumah atau singgah di tempat musola yang atau bentang sajadah di bawah pohon apa tu, dah salat situ, tak apa-apa. Ya, maka yang tertinggal manfaatahus salah ma'al jamaah, yang tinggal solatnya, yang tak ikut, momennya sudah hilang, orang yang berjamaah pun sudah bubar, shalla raka'atain, maka jangan tak solat, tapi tetap solat. Ini penting Pak ya. Momennya udah setahun sekali, gara-gara tak ikut jamaah tak solat. Kau solat tadi, solat Idul Adha, anda awak nak biasa, bahaya. Ya. Kemudian yang ke-11 terakhir ya, khutbah al-Aid. Khutbah ba'da salatil Aid sunnah wal istima' ilaiha kadzalik. Jadi khutbah rangkaian salat Idul Adha ini, dan khutbah itu masuk dalam rangkaian itu. Sebagian ulama itu sebabnya disingkat solatnya menjadi 2 oleh Rasul.
Karena ada khutbah tadi juga. Itu beberapa pendapat ulama. Kana an-nabi yakhruj yawm al-fitr wal adha ila al-musalla wa awwalu syai' yabda' bihi as-salah thumma yansarif fayaqum muqabilin nas wan nasu julusun ala sufufihim fayu'azzimuhum fayu'azzihim wa yusihim wa ya'muruhum wa in kana yuridu an yaqta' ba'san. Jadi Nabi keluar salat di lapangan atau musalla, yang pertama dia lakukan awwalu syai' yabda' apa? Salah. Dia salat. Kemudian berdiri, lalu yuqabil an-nas, menghadap. Ini yuqabilin nas itu menghadap orang. Jangan pula berkhutbah menghadap kiblat, berarti membelakangi. Tak boleh ya. Tapi apa? Berhadap-hadap, muqabil. Ya, seperti salat khutbah Jumat. Disitulah Nabi fayu'zihim mau'izah, memberikan nasihat, wasiat, perintah-perintah. Maka ini yang kita sampaikan tadi, mohon disiapkan kepada keluarga kita. Al-la'bu wal-lahu wal-ghina wal-aklu fil a'yad. Al-la'bu al-mubah wal-lahu wal-bari' wal-ghina al-hasan dzalika min sya'airiddin allati syara'aha Allah fi yaumil 'id riyadah lil badan wa tarwihan 'anil nafs. Jadi ternyata di zaman Nabi, Aid ini, salat hari raya ini, ada momen di situ anak-anak bermain, perlombaan, olahraga, itu udah biasa. Tapi jangan pula judi ya. Jadi ada disebut al-la'ab, al-lahu wal ghina, nasyid, ya, rebana, fil a'yad, itu dilakukan terutama di Aidil Fitri. Silahkan ya, silahkan. Itu mengembangkan semangat merayakan hari raya kita, tapi jangan hal yang sia-sia. Justru mengumandangkan takbir ya, dan jangan sampai menghabiskan uang kita dengan sia-sia. Tidak ya. Di sini dianjurkan qaddaman nabi al-madi wa lahum yawmani yal'abuna fihima. Ya. Jadi mereka bermain. Ibarat kita di kampung jangan sampai kaku. Ya, ada semarak-semarak Aid. Tapi kalau Aidul Adha biasanya orang sudah capek di mana? Memotong kurban. Daripada mohon maaf ya, mohon maaf. Kenapa ini dicantumkan di sini? Tolong kepada panitia. Ini mohon maaf ya. Dibuatlah aturan-aturan di momen menyembelih itu. Saya bukan tidak suka menengok orang seperti merokok, mencarut, ibu-ibunya teriak kiki kaki sambil motong sayur, ribut dan lain sebagainya. Tidak ada masalah, tapi usahakan ya seislami mungkin. Seislami mungkin. Daripada bicara menggibah sambil memotong kurban ini, bagus putar ceramah, putar murattal atau putar nasyid. Itu dah kita anjurkan. Karena di situ setan bergentayangan. Mulailah yang melirik, mak buntutnya ini mantap nih. Kepala amankan, kaki sembunyikan. Akhirnya berkelahi.
Panitia kecarian kepala sapinya 3 hilang. Ya, akhirnya tak ke masjid, akhirnya tak bersaudara, tak sapaan. Jadi saya sampaikan, mohon kepada panitia, maaf ya, kadang melakukan yang sunnah menyembelih, tapi di situ mohon maaf sekali, mohon maaf, banyak hal yang sia-sia. Tadi seperti apa? Merokok, ya, menghibah, adalah banyak yang lain, tak bisa saya sampaikan. Tapi intinya kita sedang mengejar takwa pahala, tapi di situ pula kadang membakar amal kita. Banyak di Indonesia ini, banyak, tak bisa kita sebutkan. Tapi yang itulah kira-kira perwakilannya. Maka ini kami sampaikan, mudah-mudahan jadi catatan kepada kita. Baik, ini saja mungkin istihbab at-tahni'ah bil Aid, terutama Aidil Fitri, ya. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim minal a'idin wal faizin. Ya, selamat hari raya, enggak apa-apa. Ini istihbab at-tahni'ah lil Aid. Itu banyak manfaatnya, menandakan kita sedang hari raya. Semoga kurban Anda diterima, ya. Nah, gitu. Alhamdulillah, ini tahniah, memberikan selamat sesama umat Islam. Kalau orang kafir ngasih selamat, terserah dia lah. Kalau kita disuruhnya besok, jangan mau. Nah, itu payah kadang di kantor-kantor. Kalau dia ngasih selamat, terima aja, ya, nggak apa-apa. Tapi kalau awak besok disuruh timbal balik, enggak. Selamat Natal lah, ya, bahaya. Tapi sesama kita umat Islam, tahniah, memberi selamat, atau ya barakallah, jazakallah khair, itu bagus. Saya kira cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini pun skenario dari Allah. Semalam Bang Romi telpon, Ustaz boleh gantikan anak ujian gimana? Bismillah ya lah, khair insyaallah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.